ma'alima. Ma ma'na ma'alim? Ma'lam. Tempat yang terkenal atau ikon-ikonnya. Tempat-tempat penting ya. Misalnya Burju Monas, Masjid Istiqlal, apa lagi? Siapa yang paling ke Istiqlal? Ada yang dapat tuh. Dapat. Saya nggak kuat antri sama istri sama anak saya. Masya Allah, ngebludak ya. Saya pusat 2 jam nggak dapat. Oh gitu. Saya kemarin Sabtu itu. Ya yang penting udah berkunjung ke masjid lah. Banyak yang ini, yang nggak kuat juga itu. Baik, kita lanjutkan ya. Khalid berkata, kemudian Khalid berkata, bal ya, bal akan tetapi waqad qumna bizziarah li jami'ati Syarif Hidayatullah al-Islamiyah al-Hukumiyah bil amsi. Ya, ini boleh diartikan bahkan kita sudah melaksanakan kunjungan kemana? Ke Jami'ah Universitas Syarif Hidayatullah al-Islamiyah al-Hukumiyah bil amsi. Ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah kemarin. Baik. Raisul Jami'ah. Kemudian rektor berkata, amma jami'atuna. Maka sesungguhnya ya, sedangkan kampus kami fahiya ahliyatun. Ya, maman ahliyah swasta ya, diddal hukumah ya, lawan dari negeri swasta. Jadi ahliyah itu swasta atau milik seorang atau keluarga, bukan milik negara. Walaha, dan di dalam kampus kami ini kulliyatani, ada 2 fakultas. Iya, fakultas. Kulliyatut tarbiyah, fakultas pendidikan, wa kulliyatul adab, fakultas sastra atau adab ya. Ali Yusuf, hal bi Jakarta jami'atun ahliyatun ukhra? Iya, Masya Allah. Ya, betul sekali. Khalid, kathiratun aktar min 10 jami'atin. Banyak sekali, lebih dari 10 kampus swasta itu. Di antara Jami'ah Asy-Syafi'iyah. Ada Universitas Asy-Syafi'iyah. Wa Jami'atul Muhammadiyah, ada Universitas Muhammadiyah. Wal Ma'hadul 'Ali lil Ulumil Qur'an, ada PTIQ ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Wa Jami'atu Ibnu Khaldun, ada Universitas Ibnu Khaldun. Wa Jami'atu Jakarta Al-Islami, dan ada UIJ, Universitas Islam Jakarta. Ya salam. Ya salam. Luar biasa ya. Bil Qahira laisa indana jami'atun ahliyah. Di Kairo kampus Kemudian indakum ihtimamun kabirun bi syu'uni ta'limil alil islami. Ya, Anda memiliki perhatian yang begitu dengan urusan pengajaran di level perguruan tinggi Islam. Raisul Jami'ah hadza ma'qul, ini adalah masuk akal. Ya, ma'qul. Ini masuk akal. Kalau tidak masuk akal apa bahasa Arab? Mush ma'qul boleh, atau ghairu ma'qul. Ma'qul pakai qaf ya, bukan kaf. Kalau kaf akala makan, kalau aqala yaqilu itu berpikir menggunakan akal. Aqlun itu akal. Afala ta'qilun. Li'annal muslimina di Indonesia adaduhum kabir. Ya, karena jumlah masyarakat muslim di Indonesia jumlahnya banyak, besar.
Wa hal turidu an tazur hadhil jami'al ahliyah kullaha? Apakah Anda ingin berkunjung ke universitas swasta ini semuanya? Kata Ali Yusuf, insyaallah. Ya, jika Allah berkehendak. Kemudian wa natamanna an nakuna indana fursa kafiyah liziarah. Ya, saya berharap ada kecukupan waktu untuk berkunjung. Natamanna. Tamanna ya tamanna itu berharap. Natamanna. Tamanna ya tamannan. Tamanna. Fursah itu kesempatan. Al-fursah. Fursatun, kesempatan. Jangan pakai sin besar. Kalau fursah nanti sikat. Ini fursatun. Fursah, kesempatan. Kesempatan. Kafiyah itu yang cukup. Kafa yakfi, cukup ya. Kafana, kafa. Kafiyah. Kafiyatun itu dari kafa yakfi, ya cukup. Kalau kita ngomong yakfi ya. Kafa yakfi, yakfi. Kafiyatun itu cukup. Belum cukup apa bahasa Arabnya? La yakfi. Atau lam yakfi. Lam yakfi. Hal al-at'imah kafiyah? La, lam yakfi. Enggak cukup nih makanannya. Baik ya, alhamdulillah luar biasa nih Ustaz Suhaili ya. Udah pada hebat semua nih kelas 2A. Ah? Ya. Kita lanjutkan fursa kafiyah liziarah, untuk berkunjung, hatta nastati'a, sampai kita bisa an naquma ya bi ziyarati wa an nusyahida mudunan ukhra bi Indonesia, sampai kita bisa ya melaksanakan kunjungan ke kampus-kampus tersebut dan bahkan menyaksikan mudun. Mudun itu jamak dari Madinah. Madinatun satu, Madinatan isnatani, jamaknya mudunun. Mudun itu kota-kota, ukhra yang lainnya di Indonesia, di Indonesia. Ini sudah diterjemahkan sebelumnya? Sudah ya? Udah. Oh, baik, baik. Ya, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan, karena ini udah diterangkan, saya cuma mengulang dan menguatkan saja. Hal wasalna ilal jami'ah? Pertanyaan. Jawabannya apa? Iya, Ibu, silakan. Ibu siapa namanya? Ya. Solna apa wasalna? Wasalna ilal jami'ah. Nah, jadi wasala yasilu itu artinya sampai. Ya. Wasala yasilu, ini fi'il madinya. Kalau kita mengambil kata kerja dalam bahasa Arab, ambil fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya seperti apa, mudhari'nya apa? Itu namanya tasrif. Ya, kita selalu menjadikan patokan dengan wazan fa'ala. Nah, yab. Kalau yang pertama yab'ulu. Ada 6 ya. Fa'ala yab'ulu. Ini dalam tasrif. Nanti ada fa'ala yab'alu. Ini kalau yang nasra yansur. Ada fa'ala yab'alu fatayab tahu. Ada fa'ala yab'ilu dorobayat. Tapi maksudnya di sini adalah kita ambil bentuk fi'il madinya dan kita padankan fi'il mudhari'nya. Nah, sebenarnya ini wasala yasilu itu termasuk fa'ala yab'ilu karena dia yasilu. Ya. Karena ini huruf wawu, ini namanya huruf ilat. Dia tidak dimunculkan, aturannya yausilu, tapi susah lisan orang Arab itu. Makanya huruf ilat itu huruf yang dimaknai berpenyakit atau bermasalah. Nah, ada 3 huruf ilat itu, ada wawu, alif, ya, namanya harfu illatin. Fiilnya yang ada huruf ilat namanya fiil mu'tal. Udah pintar semua saya pula.
Jadi huruf ilat alif, waw dan ya. Wasala yasilu termasuk ilat, makanya dia tidak dibaca wawnya. Ya silu. Masdarnya silatun. Silatun ini artinya penyambungan, menyambungkan. Lah ibu kemarin bukannya di penengah? Saya kepengen ngulang. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi silah, makanya ada silaturrahim. Apa artinya? Menyambung silaturrahim. Makanya wasala yasilu. Ada mad, kalau di tajwid mad apa itu? Mad silah. Yang menyambungkan. Kemudian mad wajib muttasil, wasala juga itu ittasala dari kata ibta'ala. Nah, jadi wasalna ilal jami'ah, kami telah sampai ke kampus. Ya, jawaban jadi na'am wasalna ilal jami'ati. Ya, benar kami sudah sampai ke kampus. Nomor 2. Mata ji'ta ila Indonesia. Kapan Anda sampai ke Indonesia? Kami telah sampai di Indonesia kapan? Nah, di sini ada keterangannya amsi ya. Betul sekali. Amsi. Boleh, tapi lebih lengkap, lebih bagus. Naam, mata ji'tu ila Indonesia bil amsi. Bil amsi. Bukan pakai naam ya, kalau mata enggak naam. Ji itu langsung kapan. Kalau yang pakai la, naam itu hal. Jadi kalau mata kapan langsung ji tu ila Indonesia bil amsi. Ji. Ya di sini itu nggak bisa menggantikan Indonesianya. Maksudnya boleh sih. Oh enggak. Ya silakan. Ya, jitu. Jawabannya apa? Jitu ila Indonesia bil amsi. Kemarin. Jitu ila Indonesia bil amsi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Hal di Jakarta jami'atun ahliyatun ukhra? Naam. Jami'atun ahliyatun ukhra. Betul sekali. Yang mau jawab secara pribadi angkat tangan. Ya, silakan Pak. Hal di Jakarta jami'atun ahliyatun ukhra? Hal di Jakarta, naam, di Jakarta jami'atun ahliyatun ukhra. Iya, sobta, ahsan. Oh iya, boleh. Ini udah jami'atun, itu udah banyak. Iya. Udah dia jamak bentuknya. Naam boleh, tapi kurang lengkap. Naam, ya. Baik ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. An-Nimra al-Khamisah. Udhkur ba'dal jamiat al-ahliyah di Jakarta. Oh, nomor 4. Ada indakum ihtimamun kabir bi syu'un at-ta'lim al-ali al-islam. Limadha? Kenapa? Ya, silakan Ibu jawab. Karena al-muslimina di Indonesia ada li'anna al-muslimina bi Indonesia adaduhum kabir. Ya, atau boleh juga li'anna adadal muslimina bi Indonesia kabir. Karena jumlah kaum muslimin di Indonesia itu banyak, mayoritas. Jadi seperti itu boleh ya. Li'anna adadal muslimin di Indonesia kabirun.
An-Nimrah al-Khamisah. Udhkur ba'dal jamiat al-ahliyah di Jakarta. Sebutkan sebagian kampus-kampus swasta di Jakarta. Minha Jami'atul Syafi'iyah, Jami'ah Syarif Jami'ah Muhammadiyah, Mahadul Ali li Ulumil Quran, Jami' Ibnu Khaldun. Jakarta Al-Islamiyah. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu berarti sudah paham semua ya? Karena sudah diulang ini. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini ada tadribat. Nah, ini sebenarnya tadribat itu harus dilapalkan. Harus diulang-ulang supaya kita belajar bahasa itu tidak sifatnya pasif. Ya kan, skill bahasa Arab itu ada namanya sima'ah, mendengar, listening. Ada namanya hiwar, muhadasah, berbicara. Ada namanya skillnya, keterampilannya, maharahnya al-qiraah. Ada maharah al-kitabah, ya menulis insya. Nah, kalau kita cuma baca doang, ya kita itu pasif. Ya, karena itu kemampuan untuk menyimak itu mengambil informasi saja, memahami, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk bisa? Ya banyak praktek. Nah, di sini ada tadribat. Nah, praktek itu kan melatih kita untuk memproduksi kalimat-kalimat, ya. Nah, ini namanya productive skill, skillnya secara produktif. Begitu juga membaca. Nah, kalau tadi mendengar, membaca juga sama pasif. Supaya terlatih kita skill untuk lawan dari membaca, menulis. Jadi harus sering antara berbicara dengan menulis. Jadi kalau lawannya mendengar, nyaut gitu, ya ngobrol. Lawannya membaca, ya harus nulis. Pasangannya gitu. Nah, didukung oleh apa? Oleh penguasaan kosakata. Memproduknya harus tahu banyak. Kemudian juga gramatika bahasanya juga harus dipelajari. Nah, nanti kalau sering dilatih, insya Allah lancar. Ya, Ustaz, nggak ada temennya, ya ini satu kelas kan tuh, ya kan? Ajak ngobrol di kelas minimal ngobrol bahasa Arab. Ya kalau di luar kan Bapak Ibu misalnya diangkot, dianggap aneh kan. Nah, kalau di kelas kan sama-sama orang yang punya tujuan niat belajar kesamaan. Baik, maka emang sifatnya masih bahasa bukan utama, bahasa asing. Kenapa? Karena masih terbatas yang menggunakannya. Tetapi kita harus semangat, ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Arab adalah ya yang menjadi sumber pokok daripada ajaran agama kita, sehingga untuk ya memahami dalil yang bersumber Al-Quran Sunnah amat sangat dasar kita mengerti bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu ikuti saya. Ana sa'idun bihadhihi ziyarati. Ma makna? Bapak Ibu kalau ada tamu, kemudian tamunya datang, ya bilang ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Ya. Ya, betul. Ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Ana sa'idun bihadzal liqa. Liqa. Ya, saya senang dengan pertemuan ini. Liqa itu masdar dari laqiya yalqa. Liqaun. Ini masdar semua ini. Ziarah juga masdar kan? Dari kata zara yazur ziarah. Ana sa'idun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Maka jawabannya apa tadi? Wa ana sa'idun kada kada. Ana sa'idun bistiqbalikum. Ma mana? Saya senang
Ya, istaqbala yastaqbilu itu artinya menyambut, menerima. Ya, istaqbala yastaqbilu istiqbal. Bahasa Arabnya waktu yang akan datang itu mudhari mas sekarang. Allah. Mustaqbal. Mustaqbal itu waktu yang akan kita hadapi. Itu masa depan. Masa depan bahasa Arabnya mustaqbal. Kalau kita menghadap ketika sholat, mustaqbil. Berarti kita pelakunya isim fa'il, mustaf'il. Mustaqbilal qiblati. Usalli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblah. Menghadap kiblat. Dan imaman tu makmum lillahi ta'ala. Mustaqbil isim fa'il, mustaqbal isim dari wazan apa? Istaf'ala. Berarti sulasi mujarrad atau mazid? Belum ya, belum belajar ya. Sulasi mazid. Mujarradnya apa ini? Tiganya, huruf aslinya. Qab, ba, lam, qabila, yaqbalu. Baik, kita lanjutkan ya. Ana sa'idun bi musyahadatil manaziri. Saya senang dengan menyaksikan al-manazir. Apa artinya? Iya, pemandangan. Al-manazir. Manazir. Bi musyahadatil manazir. Ana sa'idun. Ana ya sa'idun bi musyahadati al-manazir. Ini manazir itu pemandangan-pemandangan. Jama dari manzor. Manzor. Manzorun, manzorun, minzorun. Coba Bapak Ibu tasrif dari kata nazar. Nazara yanzuru nazran. Wa manzaran. Fahuwa nazirun. Wa dhaka manzurun. Unzur. La tanzur. Manzarun, manzarun, minzar. Ya. Nazara bentuknya fi'il Apa artinya nazara? Telah melihat. Ya, kalau yang zuru fi'il mudhari sedang melihat. Saya sudah melihat, misalnya apa bahasa Arab? Kami telah melihat. Kamu sudah melihat. Kamu perempuan sudah melihat. Antum sudah melihat. Fi'il mudhari. Saya sedang melihat. Anzuru. Kamu atau anti sedang melihat. Kita sedang melihat. Mereka sedang melihat. Yang zuru. Ya, itu tadi tasrif yang pertama, tasrif istilahi. Kalau tasrif yang menyesuaikan dengan dhamir huwa huma humi au mahunna, tasrif lughawi. Saya tadi kalau pakai fi'il madhi nazara nazara nazaru nazarat nazarata nazarna nazarta nazartuma nazartum nazarti nazartuma nazartuna nazartu nazar. Kalau fi'il mudhari'nya yang zuru yang zurani yang zuruna tangzuru tangzurani apa? Yang zurna tangzuru tangzurani tangzuruna tangzurina tangzurani tangzurna angzuru nangzur. Itu namanya tasrif lughawi yang menyesuaikan kata kerja fi'il madhi maupun mudhari dengan dhamirnya. Kalau perubahan bentuk sigha dari madhi mudhari itu namanya tasrif
Setelah ini, nah, mangzor di sini manazir jamak dari mangzor. Isim makan, tempat untuk melihat atau pemandangan, jamaknya al-manazir. Ambil dari kata apa? Kata kerja apa? Nazara. Nazara itu melihat. Kalau kita tasrif, ya lahir kata-kata yang lain. Makanya ilmu sharaf disebut ibu induk daripada ilmu bahasa Arab. Karena dia membahas, jadi as-sharaf yabhasu an siyagil kalimatil arabiyyah, dia membahas tentang sigo bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab, melahirkan kata-kata yang baru dari pasti kata-kata yang lainnya, sehingga sharaf ya induk dari bahasa Arab. Jadi ilmun yabhasu an siyagil kalimatil arabiyyah, ya, min haitsu bila i'rab wa bina, dia tidak membahas i'rab dan binanya tidak. Karena dia adanya di luar susunan kalimat. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, ya, misalnya nazartu, misalnya al-masjida amama syari'i, saya melihat masjid di depan jalan. Nah, maka kalau sudah masuk dalam struktur kalimat, itu kajiannya selain sharaf adalah nahwu. Nahwu itu dibahas i'rabnya. Nazartu ini apa? Fil madin mabniun ala sukun litisali bi ta al-mutaharrikah wa ta'u, ya, dhamir muttasilun fi mahalli raf'in wa huwa fa'ilun. Al-masjida ismun mansubun maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbihi fatatun zahiratun 'alal akhir. Misalnya amama zarful makan. Ya, ini contoh gitu. Syari'i misalnya semajrur. Nah, maka manzor itu isim makan yang lahir dari kata nazara. Sedangkan isim alatnya apa tadi? Minzorun. Bapak Ibu yang pakai kacamata bahasa Arabnya apa? Minzoratun. Nah, minzoratun itu alat untuk diambil dari kata apa? Nazoro. Berarti lahir dari kata melihat, kacamata. Bahasa Arabnya minzoratun. Minzoratun. Mikroskop. Coba Google. Ya, mungkin bisa juga. Ya, jadi dengan adanya kita belajar sharaf, kita tahu derivasi kata, turunan-turunan kata dari kata asli yang tadi, ya, sulasi mujarradnya. Kita tahu nanti sulasi mazidnya, kita tahu wazannya. Nah, dengan pelajari kita nahwu, kita tahu kedudukan kata i'rabnya, mana mubtada khobarnya, mana fi'il fa'ilnya, mana maf'ulnya, mana kemudian harokat yang harus dibaca raf'unnya, ya, doma, nasbunnya fathah, jarrunnya kasrah, jazmunnya sukun. Jadi dengan mempelajari nahwu sharaf, maka kita akan belajar bahasa Arab dengan baik dan benar, terhindar dari ilhan, lahan atau kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa Arab. Maka penting, ya, ilmu nahwu sharaf itu di antara cabang ilmu bahasa Arab yang 11 itu yang paling dasar ketika belajar bahasa Arab selain penguasaan kosakata itu ilmu nahwu dan sharaf. Berapa cabang ilmu bahasa Arab? Ya, kurang lebih ada yang kita bahas, ya, berdasarkan buku yang saya baca ini, ya, nahwu sharaf tadriji karya Haji Asep Wahidin. Nah, ini di antara ilmu bahasa Arab. Cabang-cabang ilmunya ada banyak. Nah, di antara ada al-ulum al-arabiyah itu ada 13 cabang. Ya, ada ilmu sharaf, ilmu nahwi, ya, atau i'rabnya. Ada ilmu rasam, ya, ilmu rasam bahasa Arab ada kaligrafinya. Ada ilmu ma'ani. Nah, ini udah masuk ke balaghahnya. Ilmu bayan, balaghah. Balaghah dan sastra. Ya. Ma'ani itu yang mengandung makna-makna. Bayani itu yang bayan itu tak masuk kategori ilmu balaghah, itu ada balaghah, ma'ani, bayan. Kemudian ada al-arud. Nah, ilmu al-qawafi, ada ilmu qardus syi'ri, syair. Ya, ada ilmu insya, ya, kemudian ada al-khitabah, ada tarikh adab, dan ada sejarah ilmu bahasa, ya, tarikh adab bil lughah dan lain sebagainya. Jadi yang paling mendasar apa? Ilmu nahwu sharaf. Kita lanjutkan. Jadi manzor tadi, ya. Baik, selanjutnya
Hal turidu rukubas sayyarati. Apakah Anda mau naik mobil? Hal turidu syira'as sayyarati. Apakah Anda mau membeli mobil? Hal turidu ru'yatas sayyarati. Hal turidu qiyadatas sayyarati. Qiyada, apakah Anda ru'ya itu melihat apakah Anda mau menyetir? Qiyada itu menyupir atau menyetir mobil. Nomor 3. Hal yumkinuni an ajlisa huna. Nah, ini sopan sekali ya. Hal yumkinuni an ajlisa huna. Apakah mungkin, apakah boleh saya duduk di sini? Hal yumkinuni an aqra'a kitabak. Kul jumatan. Sebelumnya kita sampai jam berapa ini? Oh, masih ada 10 menit lagi ya. Hal yumkinuni an aqra'a kitabak. Hal yumkinuni an ukallima Sayyid Ali. Hal yumkinuni an atakallama ma'a akhiqa. Apakah mungkin saya berbicara dengan saudaraan? Hal yumkinuni an azura baitak. Nah, ini dikasih harokat. Nah, takutnya Bapak Ibu kalau nggak dikasih harokat takut lupa. An azura baitak. Baitaka. Baita. Itu kan maf'ul bihi. Maf'ul itu kalau didahului fi'il kata kerja, maka maf'ul itu mansub. Ya. Mansub kenapa? Karena dia objek ya. Jadi harokatnya fathah. Mana? Depannya ada tiang mana? Baitaka. Kalau lawannya laki-laki, ka. Kalau temennya perempuan, baitaki. Sebenarnya kalau nggak ada domir kan hal yumkinun an azura baitan, ya kan? Atau al baita. Tapi karena dijadikan mudhaf bertemu dengan mudhaf ilaihnya domir, maka baitaka atau baitaka. Nomor 4. Awaddu an usafira ila Surabaya. Saya senang, suka untuk pergi ke Surabaya. Ya, melakukan safar ya. Awaddu an usyahida ma'alima Jakarta. Awaddu an azura baitallahil haram. Saya suka berkunjung ke rumah Allah, Masjidil Ya, azura. Nah, ini ada kaidah dalam ilmu nahwu itu kalau ada dua fi'il mudhari, yang satunya misalnya fi'il mudhari ingin, misalnya wadda, urid, arada, yuridu, kemudian ada fi'il mudhari yang kedua diselingi dengan kata an. Nah, an ini diantara huruf ya yang berfungsi nasbu fi'il mudhari, hurufun nawasib, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi kalau bilang urid azhab itu salah, harus diselingi an. Habis itu fi'il mudhari'nya jangan azhabu, jadi adhaba.
Ya, karena fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, mu'rab itu bisa berubah. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Marfu kalau dia tidak didahului huruf-huruf. Ya, dia mansub kalau didahului huruf nawasib, dan dia majzum kalau didahului huruful jawazim. Misalnya lam adhab, saya belum pergi. Maka kata fi'il mudhari tidak adhabu, tapi adhab, sukun. Kenapa? Karena ada huruf lam, yang huruf lam itu di antara huruf jazam. Seperti itu. Kemudian awaddu an usalliya fil masjidi. Awaddu an aqra'al qur'ana ba'da kulli salatin. Ya, saya ingin baca Al-Quran setiap selesai sholat. Jadi Bapak Ibu itu ya, mulahazahnya ternyata di sini ziarah itu kunjungan. Digarisbawahi ihsanikum an-nuzha al-kitabah. Nah, itu ternyata kata-kata bergaris disebut adalah yaitu apa? Masdar. Masdar itu kalau diartikan sederhana kata benda yang diambil dari kata kerja. Ya, jadi ada kata benda, derivasinya dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ketika mengatakan apa itu? Belajar, ta'allama ya ta'allum. Masdarnya apa? Pelajaran. Atau darasa ya drusu. Masdarnya darsun, pelajaran. Atau dirasatun, studi, ya pembelajaran. Misalnya apalagi? Misalnya tadi ada nazara yang zuru, melihat. Nazrun, ya penglihatan. Ro'a yara, apa tadi? Ru'yatun. Makanya ru'yah. Kalau mau bulan Ramadan atau mau Idul Fitri ada hisab dan ru'yah. Hisab menghitung, ru'yah melihat dengan mata telanjang atau dengan mata kepala kita sendiri. Itu adalah masdar. Nah, kemudian kaidah yang kedua, kalau ada fi'il mudhari tadi bertemu dengan fi'il mudhari berikutnya, itu disisipi an dan harokatnya menjadi nasbo. Jadi fi'il mudhari yang ada sesudah an, huruf akhirnya diberi harokat fathah, ya karena apa? An adalah di antara fi'il yang berfungsi menasabkan fi'il mudhari. Kedudukan masdar kalimat pokok ya itu juga bisa menggantikan kedudukannya fa'il. Jadi dia ada namanya masdar muawwal min an wal fi'al. Ya dalam kitab Nahul Wadi itu jilid 2 ya. Itu ada tema tentang al masdar al muawwal min an wal fi'al. Jadi kedudukannya masdar itu bisa menggantikan fi'il mudhari dan pelaku. Iya, pandangan. Ada masdar mimi, bentuknya sama seperti isim makan, isim zaman. Tapi yang paling banyak ya tergantung ya mana yang populer digunakan. Biasanya sih yang populer digunakan yang tanpa mim. Ya. Fi'il mudhari'nya kalau didahului an harus. Harus. Kecuali kalau huruf belakang ilat itu juga harus tergantung ya. Tapi yang harokat fi'il mudhari' itu kalau didahului an ya hukumnya wajib nasab. Nasbu fi'il mudhari' bi an. Baik, saya kira untuk sementara saya bisa menyampaikan itu saja ya. Karena ini udah jam 9.28 ya, karena saya cuma menggantikan jadi Bapak Ibu dengan Ustadz Suhaili, beliau memang ya berpengalaman sekali ya mengajar bahasa Arab di wilayah barat, saya di timur, kemudian juga beliau juga di sini dasar sama-sama dengan saya juga. Ini punya Bapak Ibu. Baik, itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada Allah wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Nanti ini kan kita punya YouTube. Jadi habis itu